Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di kuliah jurnal profesional di pertemuan kelima ini. Terima kasih kepada teman-teman dan atau teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Tentunya di acara Kultur kali ini kita akan membahas bagaimana cara menaklukkan jurnal bereputasi nasional dan internasional dengan metode SLR atau metode Systematic Literature Review. Baik, tanpa memperpanjang waktu, di saat ini sudah ada narasumber kita, yaitu Mas Yahya Abdullah Muhammad, itu seorang finalis LKTIM nasional, serta penulis dan analis metode SLR ini, yang mana akan menjelaskan secara detail dan rinci untuk menggunakan serta bagaimana kita bisa mengaplikasikannya di artikel yang akan kita terbitkan. Baik, tanpa memperpanjang waktu, kami persilakan kepada Mas Yahya untuk mempresentasikan materi tersebut. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Dimas atas bahannya. Selanjutnya mungkin ya saya izin untuk share screen untuk share materi saya. Uh, ini sudah kelihatan belum Mas Dimas? Sudah kelihatan. Sudah kelihatan ya. Oke. Jadi baiklah saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi mengenai metode Systematic Literature Review (SLR) atau biasa juga disebut dengan SR (Systematic Review) dengan metode namanya Prisma. Metode Prisma ini itu nanti ada, jadi Systematic Review ini sebenarnya ada dua jenis ya. Jadi systematic review untuk meta sintesis itu bersifat kualitatif, ada yang bersifat meta analisis. Dalam meta analisis itu sifatnya kuantitatif ya. Jadi nanti dalam pemaparan kali ini saya hanya memaparkan yang kualitatif saja. Karena biasanya kalau meta analisis ini ada sesi lainnya begitu. Jadi dalam pertemuan kali ini saya akan membahas tentang systematic review dengan metode Prisma dengan jenis meta sintesis. Begitu. Dan nanti saya juga akan menjelaskan bagaimana langkah-langkahnya, cara menulis papernya, dan juga tools yang saya pakai biasanya untuk memudahkan kita dalam metode ini. Karena sebenarnya metode ini agak rumit. Bukan agak rumit, agak butuh effort saja ya untuk menggunakannya. Baiklah, pertama dari itu kita jelaskan dulu pertemuan kita pada hari ini itu kita ini daftar isinya, table of contents-nya. Jadi pertama kita definisi literatur dulu, tipe dari review, definisi systematic review, definisi Prisma, tahapan Prisma, dan nanti ada contoh kasusnya. Setelah itu nanti kita bahas juga cara penulisan dan artikel-artikel yang pernah saya tulis mengenai SLR ini ya. Jadi tahapan umum sebenarnya dalam penelitian itu ada namanya perumusan masalah dulu. Selanjutnya studi literatur, pengumpulan data, analisis, dan kesimpulan. Biasanya sebelum kita mengumpulkan data, itu kita buat dulu kan ya. Ada angket observasi, angket wawancara yang dikonstruk melalui studi literatur. Nah, sebenarnya SLR ini termasuk dari studi literatur atau studi pustaka sebenarnya. Tetapi dengan cara yang sistematis, bukan narrative review, bukan cara tradisional begitu.
Nanti akan kita lihat perbedaan antara systematic review dengan narrative review atau traditional review. Ya. Sebelum kita memasuki lebih dalam, kita pahami dulu apa itu studi literatur, yaitu tahapan yang wajib dilakukan dalam penelitian secara terencana dengan waktu yang cukup. Selanjutnya, studi literatur juga merupakan serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan, membaca, dan mengolah data pustaka yang ditemukan. Nah, ini sebenarnya definisi dari studi literatur secara umum, tapi nanti ada pembagiannya ya. Selanjutnya, tujuan studi literatur itu pertama, mencari teori atau hasil penelitian. Nah, ini meliputi strategi, prosedur, maupun instrumen untuk pengumpulan data itu kan juga nanti berdasarkan teori ya, nggak bisa sembarangan gitu. Selanjutnya, menganalisis relevansi hasil penelitian. Nah, ini biasanya tujuan studi literatur itu juga untuk dari dalam menulis artikel itu kan di bagian diskusi kita biasanya mengkaitkannya dengan penelitian terdahulu. Nah, itu salah satu bentuk juga studi literatur begitu. Selanjutnya, studi literatur itu manfaatnya pertama memperdalam pengetahuan tentang bidang. Nah, ini biasanya textbook ya. Maksudnya itu biasanya teori-teori itu biasanya kita ambil dari buku-buku gitu, dari buku ajar atau dari buku-buku teori begitu. Biasanya itu lebih lengkap. Selanjutnya, ada mengetahui hasil penelitian yang berhubungan dan yang sudah pernah dilaksanakan. Nah, ini biasanya kita dapati melalui paper-paper, begitu. Selanjutnya, mengetahui perkembangan ilmu yang pada bidang yang kita pilih, state of the art, ini juga melalui paper. Biasanya, untuk mengetahui perkembangan ilmu, itu kita mengetahuinya melalui analisis bibliometrik atau SLR, ini juga bisa, begitu. Selanjutnya memperjelas masalah penelitian. Ini biasanya melalui paper. Selanjutnya hasil dari studi literatur ini pertama yaitu evaluasi kualitas dari hasil penelitian sebelumnya. Nah, nanti dari SLR ini kita bisa memberikan rekomendasi. Kira-kira penelitian apa sih ke depannya yang perlu diperbanyak lagi, begitu. Jadi ada gap penelitian yang bisa kita usulkan begitu. Dan studi ini sudah banyak ya, di Scopus juga sudah banyak sebenarnya. Dan metode ini sebenarnya berasal dari metode penelitian ilmu kesehatan atau ilmu kedokteran biasanya begitu. SLR ini. SLR meta analisis, nah itu biasanya dipakai oleh orang-orang kedokteran begitu. Tapi bisa juga kita terapkan pada ilmu-ilmu lainnya. Ilmu humaniora juga bisa begitu. Selanjutnya, hasil dari studi literatur yaitu acuan dalam mencari fondasi untuk membuat landasan teori, cara berpikir, dan model penelitian. Ini biasa kita pakai ya untuk di skripsi, tesis, disertasi gitu di bagian bab 2-nya begitu biasanya. Ini tipe dari review. Nah, jadi tipe dari namanya studi pustaka atau review. Jadi ada dua bentuk ya. Pertama ada naratif atau traditional review. Nah, ini biasanya studi pustaka yang model lama, jadi nggak ada sistematisnya. Jadi tekniknya seperti snowball ya hampir ya. Jadi semakin banyak yang kita baca, itulah yang informasi yang bisa kita sintesiskan begitu kan. Itu kalau misalnya pakai cara teknik naratif review. Tetapi kalau kita pakai systematic review atau systematic literature review, SLR, nah itu nanti metodenya itu lebih sistematis dan bisa direplikasi untuk penelitian ke depannya. Sehingga penelitiannya itu jelas begitu. Alurnya jelas dan bisa ditiru oleh orang-orang setelah kita begitu. Nah, selanjutnya, di sini saya jelaskan ada meta analisis adalah salah satu cara untuk melakukan sintesis hasil secara statistik. Jadi meta analisis ini kan pembahasan lain ya sebenarnya ya. Tetapi meta analisis ini juga masuk sebagai dari systematic review, tetapi dalam cabang teknik kuantitatif. Nah, kalau misalnya teknik kualitatif itu disebutnya namanya metasintesis begitu. Jadi karena dia mensintesiskan hasil penelitian sebelumnya gitu sehingga membentuk suatu teori ataupun menjawab rumusan masalah begitu. Jadi nanti tujuan dari systematic review itu ada dua, ada namanya
uh, agregasi analisis, yaitu penelitian yang berusaha untuk menjawab rumusan masalah. Yang kedua itu ada yang namanya saya lupa istilahnya, tapi itu bertujuan untuk membuat sebuah teori begitu. Selanjutnya, ini pengertian dari traditional narrative review ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, traditional review ini atau studi pustaka lama ya, studi pustaka dengan cara teknik yang lama begitu. Itu memberikan gambaran umum tentang topik tertentu biasanya. Ini biasanya banyak ya kita lihat di tulisan-tulisan artikel-artikel itu kan, studi pustaka gitu. Seperti biasanya kalau dipakainya dalam bidang ini ya biasanya kayak tafsir, hadis itu biasanya mereka pakai metode ini, traditional review ini biasanya. Jadi mengumpulkan data-data kualitatif yang sifatnya dari buku, dokumen atau apa gitu biasanya. Selanjutnya bermanfaat untuk memahami konsep baru ya, tujuannya juga itu. Tetapi kekurangan kelemahannya, itu pertama jarang komprehensif. Kenapa jarang komprehensif? Karena tadi tidak ada metode sistematis begitu. Jadi tekniknya seperti snowball. Tekniknya itu apa yang didapat, apa yang ditemukan, itulah yang kita ambil. Jadi mungkin ada biasnya begitu. Selanjutnya tidak mengungkapkan banyak tentang metodologi mereka. Nah, kenapa? Ya karena tadi metodenya kurang jelas. Jadi kan kalau misalnya metode kuantitatif itu kan jelas ya, teknik analisisnya apa gitu. Terus juga ininya apa gitu. Atau yang lainnya ya, yang kualitatif itu kan jelas gitu. Nah, tapi kalau traditional review ini kan apa ya, agak kurang jelas metodenya begitu. Selanjutnya jarang memperhitungkan perbedaan dalam kualitas studi yang dikaji. Jadi dia jarang ya menghitungkan perbedaan dalam kualitas studi yang dikaji ya karena tadi tekniknya sebenarnya agak-agak rancu begitu. Jadi sehingga diciptakanlah ada SLR begitu. Selanjutnya sering sampai pada kesimpulan yang salah atau interpretasi yang cermat dibutuhkan. Nah, karena sifatnya seperti snowball tadi, jadi tekniknya itu ya kita semakin cermat seorang bapak peneliti dalam menyimpulkan suatu hasil penelitian, kalau pakai metode ini ya semakin bagus. Tapi kalau misalnya penelitian yang masih kurang kompeten, biasanya ya akan terjadi banyak bias gitu. Selanjutnya, ya ini salah satu contoh tradisional atau narrative review ya. Nah, ini tentang studi tentang ini ya, tentang kedokteran juga ini. Ini contoh salah satu narrative review ya. Yang bersumber dari Scopus juga ini saya ambil contohnya. Karena kebanyakan yang metode ini dipakai oleh orang kedokteran, jadi nanti saya akan kasih contoh dari mungkin dari literatur orang-orang kedokteran aja gitu. Tapi nanti akan saya kasih contoh juga kalau misalnya dari paper yang pernah saya tulis ya dalam bidang pendidikan. Gitu. Selanjutnya ini systematic editor review ya. Kita jelaskan dulu apa itu SLR, yaitu kajian ilmiah yang berfokus pada pernyataan spesifik. Nah, jadi nanti ada pertanyaan spesifiknya dan menggunakan metode ilmiah eksplisit yang telah ditentukan untuk mengidentifikasi, memilih, menilai, dan merangkum atau mensintesis semua dari studi serupa yang sebelumnya ya. Jadi nanti kita misal ingin membentuk strategi atau kita ingin melihat metode apa yang paling banyak, itu bisa kita lihat begitu tentang suatu studi nanti. Nanti akan saya jelaskan. Selanjutnya, studi ini bukan studi primer ya. Karena studi primer itu kan seperti ya seperti studi kualitatif pada umumnya atau kuantitatif pada umumnya. Jadi ibaratnya kita ini merangkum ya, merangkum semua studi terdahulu. Makanya sifat studi ini adalah studi sekunder. Ya, tetapi walaupun dia studi sekunder itu tetap di Scopus juga banyak ya tentang SLR ini begitu. Selanjutnya bermanfaat untuk melakukan sintesis. Nah, jadi sintesis dari berbagai hasil penelitian yang relevan. Sehingga fakta yang disajikan menjadi lebih komprehensif dan berimbang.
Jadi awal mulanya kenapa SLR ini dibentuk sebenarnya ya karena tadi ya penelitian kedokteran itu kan sudah banyak ya, tetapi tidak diaplikasikan. Sehingga kalau ada metode SLR ini, semua penelitian terdahulu itu disajikan dan bisa kita sarankan kepada para pemegang kebijakan. Jadi itu sebenarnya apa latar belakang diciptakannya metode ini. Jadi untuk supaya penelitian itu tidak bersifat teoritis saja, tetapi juga berguna secara aplikatif gitu ya. Jadi nggak hanya bersifat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan saja, tetapi emang berguna dan memang dimanfaatkan secara sosial begitu. Nah, ini contoh jaringan yang melakukan systematic review ya. Ini systematic review di bidang penelitian kedokteran atau penelitian kebijakan di sosial ekonomi. Nah, ini saya beri websitenya ya. Selanjutnya ini ya kedudukan, kita jelaskan dulu kedudukan systematic review dalam metodologi yang lain. Jadi pada prinsipnya mungkin ini bisa dilihat ya gambarnya ini. Jadi ini penelitian individual ini di sini. Jadi titik yang paling fokusnya ya, penelitian utama. Selanjutnya ada penelitian meta-analisis dan baru systematic review. Jadi semakin ke dalam ini semakin fokus. Ya, jadi systematic review ini di lapisan ketiganya berarti ya. Nah, begitu. Jadi makanya disebut studi sekunder begitu, bukan studi primer begitu. Ya, pada prinsipnya memang systematic review ini metode penelitian yang merangkum hasil-hasil penelitian primer untuk menjadikan fakta yang lebih komprehensif dan berimbang. Jadi mungkin saja ya penelitian-penelitian terdahulu itu ada yang kurang komprehensif sehingga bisa kita sintesiskan satu sama lain sehingga jadi kita bisa melihat, oh ternyata begini perkembangan ilmunya. Dan juga mungkin bisa kita aplikasikan secara sosial, secara aplikatif gitu ya. Selanjutnya review yang tidak sistematis. Nah, kalau narrative review yang gambarnya yang paling luar ini ya, ini metode review yang cara pengumpulan faktanya, teknik sintesnya itu tidak mengikuti cara-cara baku, sebagaimana systematic review. Nah, jadi nanti ada sistematik, namanya aja sistematik ya, berarti sistematis begitu. Jadi kalau yang narrative review, namanya naratif ya, hanya berupa narasi-narasi saja begitu. Jadi dia tidak sistematis. Jadi tekniknya seperti ya tinjauan pustaka saja begitu. Selanjutnya, nah ini perbedaan ya antara systematic review dan juga traditional review. Jadi kalau systematic review itu ini perbedaannya ya, menggunakan pendekatan metodologi ilmiah untuk merangkum hasil penelitian. Nah, jadi ada metodenya, gitu, ada langkah-langkahnya. Sedangkan kalau yang ini, yang traditional review itu nggak ada pendekatan, maksudnya tergantung keinginan Pak penulis, makanya rentan sekali bias begitu. Selanjutnya melibatkan tim peneliti. Kenapa melibatkan tim peneliti? Karena biasanya paper yang kita kumpulkan itu bisa sampai ribuan atau ratusan. Jadi itu perlu kita baca satu-satu nanti. Tapi nanti kan ada metode sistematisnya. Jadi dari ribuan atau ratusan itu hanya diambil puluhan saja. Tapi puluhan itu ya perlu kita baca satu persatu, gitu. Satu persatu banget kita baca. Jadi emang yang seperti saya bilang tadi, metode ini bagus dan komprehensif, tetapi ya butuh sedikit effort untuk mengerjakannya begitu. Selanjutnya dikerjakan, nah kalau traditional review ini biasanya oleh seorang ahli ya gitu. Selanjutnya menggunakan protokol penelitian ada langkah-langkahnya, sedangkan traditional review itu nggak ada protokol penelitiannya. Selanjutnya pencarian hasil penelitian artikel dikerjakan secara sistematis. Sedangkan kalau pencarian traditional review itu pencarian bukti-bukti dan artikel tidak dikerjakan secara sistematis. Nah ini dan kelima ada kriteria yang jelas artikel mana yang akan dimasukkan. Kalau ini ya tergantung peneliti ya. Dia memasukkan artikel yang mana gitu. Selanjutnya bisa direplikasi dan yang ini tidak bisa direplikasi. Kenapa? Ya karena kalau sistematis ya langkah-langkahnya bisa kita tiru. Sedangkan kalau misalnya nggak sistematis ya berarti kan
peneliti setelahnya tidak bisa meniru bagaimana begitu kan langkah-langkahnya. Nah, terus hanya sintesis hasil bisa dengan meta analisis atau naratif bersifat metasintesis begitu. Dan kalau sintesis hasil ini secara naratif saja begitu. Selanjutnya karakteristik systematic review ya. Pertama yaitu fokus pada pertanyaan penelitian yang terdefinisi dengan baik. Jadi ada pertanyaan penelitiannya begitu. Dan itulah yang akan kita jawab biasanya. Terus judul dan tujuannya jelas, strategi komprehensif untuk mengidentifikasi semua studi yang relevan dengan penelitian yang kita lakukan begitu. Terus juga laporannya itu terstruktur, kriteria inklusi dan eksklusi yang jelas terjustifikasi. Jadi nanti ada kriteria inklusi, kriteria yang kita masukkan, dan ada kriteria eksklusi yang kita buang. Jadi kalau artikel itu nggak sesuai dengan yang kita inginkan, itu kita buang gitu. Dan menentukan kriterianya bagaimana, yaitu sebenarnya tergantung kepada diri kita sendiri gitu. Jadi nggak ada kriteria bakunya sebenarnya. Jadi ya kalau misalnya kita pengen ngambil artikel aja ya boleh aja. Berarti buku repositori ya itu kita nggak kita masukkan. Jadi hanya jurnal-jurnal yang emang sudah terpublikasi dengan baik melalui, kan biasanya kalau sudah terpublikasi di jurnal berarti itu sudah melewati beberapa proses review begitu. Selanjutnya melakukan penelitian kritis terhadap penelitian. Selanjutnya juga analisis yang jelas dari hasil studi yang memenuhi syarat, yaitu meta-analisis dan metasintesis tadi ya. Nah, selanjutnya ini ya tahapannya. Jadi kalau tadi baru bahas metodenya, sekarang kita bahas tahapannya. Tahapannya disebut namanya PRISMA atau Preferred Reporting Item for Systematic Reviews and Meta-Analysis ya. Itu singkatan, namanya PRISMA. Pertama ada 5 langkah ya. Pertama mendefinisikan kriteria kelayakannya, yaitu ini nanti kriteria inklusi maksudnya ya. Sebenarnya mendefinisikan sumber informasi, pemilihan literatur, pengumpulan data, pemilihan item data, gitu. Nah, selanjutnya ini ya, contoh diagramnya. Biasanya kita masukkan di dalam bagian metode penelitian dia di artikelnya. Nah, jadi nanti ada terbaginya di identifikasi, screening, eligibility, dan include. Nah, begitu. Jadi ada identifikasi dulu, mengidentifikasi dulu. Kita cari dulu nih artikelnya. Awalnya berapa jumlahnya. Setelah itu ada, kan biasanya ada artikel ya, yang serupa gitu. Itu kita hapus, kita yang duplikasi-duplikasi, kita hapus. Terus kita lanjut screening. Screening nanti ada pakai metode inklusi eksklusi. Yang enggak termasuk dari syarat, kita buang gitu. Selanjutnya ada kita lihat eligibility. Nah, kira-kira eligible nggak, memenuhi syarat nggak? Yang memenuhi syarat ya masuk kepada eligible ini. Selanjutnya ya terakhir ada yang baru kita masukkan ya. Kalau ini kan ada yang kualitatif sintesis, ada meta analisis ya. Bisa jadi tergantung ya. Biasanya dipisah ya. Pengertian antara biasanya studinya itu dipisah. Jadi studi SLR sendiri, meta analisis sendiri begitu. Ini salah satu contoh diagramnya saja begitu. Nah, ini contoh jurnal systematic review. Mungkin kita coba buka ya contohnya ya. Ini jurnal. Ya ini contoh jurnalnya. Ini penelitian kesehatan. Nah, ini kita bisa lihat di sini di bagian metode ini. Nah, ini bentuknya ya. Jadi nanti pendefinisian, jadi literaturnya kita dapati dari mana, dari Science Direct atau dari Scopus atau dari Emerald gitu. Jadi kita jelaskan dulu sumbernya. Selanjutnya dari sumber itu ada 1005 paper. Nah, itu banyak sekali ya. Terus di screening lagi berdasarkan titel abstrak dan keywordnya. Sehingga yang di-exclude ada 729 karena tidak memenuhi syarat inklusinya. Sehingga sisanya ada 271. Terus kita screen lagi berbasis dengan kita baca semua tag. Jadi 271 artikel ini kita baca semua.
Tapi ya cara baca artikel itu ya kita bacain dari abstrak saja sebenarnya, abstrak dan kesimpulan gitu. Sehingga dapatlah 56 artikel. Dan yang dimasukkan dan akan kita sintesiskan ada 56 artikel. Nah, begitu ini contohnya ya, contoh penelitiannya. Kalau penelitian ini dia pengen melihat distribusi ya, distribusi penelitian terkait bidang yang dia teliti gitu. Di sini dia ingin bahas distribusi aplikasi studinya, negara mana saja yang terlibat, terus juga sumbernya dan metodenya begitu. Nah, di sini dia petakan gitu. Saya Ya. screeningnya tidak kelihatan. Oh, ya, ya. Oh, bentar-bentar ya. Saya stop share dulu ya. Maaf, maaf. Ah, yang ini sudah kelihatan? Ya, sudah. Oke. Terima kasih, Mas. Nah, ini saya jelaskan lagi ya. Tadi mungkin belum kelewat ya. Nah, ini contoh diagramnya gitu. Contoh diagram yang dibuat ya. Jadi kita jelaskan dulu sumber literaturnya dari mana gitu. Nah, ini ada Science Direct, ada Scopus, Elsevier, Emerald. Nah, ini biasanya diambil dari sini. Selanjutnya juga ini kita bisa mengkombinasi dari hasil yang ini itu dapat 1005 artikel. Kan kita nggak semua ada kriteria inklusinya ya. Jadi di screening lagi berdasarkan titel abstrak dan keywordnya, sehingga yang dibuang ada 729 artikel, yang masuk itu sudah 71 artikel. Artinya artikel di screening berbasis full text, jadi dibaca semua teksnya ini. Dari 271 artikel ini kita baca semua satu-satu. Sehingga yang masuk ada 56 artikel. Dan yang akan kita sintesiskan berarti ada 56 artikel. Ini dalam penelitian ini ya. Tujuan dari penelitian ini kan yaitu ini ya. Dia ingin melihat demografi dari artikel-artikel yang terpilih, yaitu distribusinya, negaranya, sumber penelitiannya, begitu, metodenya, begitu. Seperti ini ya contohnya ya. Nah, ini contohnya distribusi berdasarkan tahunnya. Berdasarkan tahunnya. Selanjutnya ini berdasarkan negaranya. Ini tentang bidang yang dikaji dan ini metodenya. Nah, tetapi ya nanti nah ini jenis ya, jenis artikel jenis dokumennya begitu. Apa bentuknya, jurnal, proceeding atau buku atau book chapter begitu. Tapi ini nanti bisa kita bisa kita tentukan sendiri kan tujuan penelitian kita apa kita ingin mengkaji strategi atau kita ingin mengkaji langkah-langkah atau banyaknya. Jadi tergantung sebenarnya, tergantung apa yang pengen kita teliti gitu. Selanjutnya ini contohnya saya, contoh dari jurnal systematic review ya. Selanjutnya kita jelaskan bagaimana tahapnya ya. Jadi tahap pertama itu pendefinisian kriteria kelayakan literatur. Nah, pertama ini contoh saja ya. Contohnya artikel harus merupakan riset asli yang telah dikaji dan dituliskan dalam bahasa Inggris. Jadi kalau nggak pakai bahasa Inggris, ini sudah kelihatan lagi? Belum kelihatan, Mas. Kelihatan ya? Ini saya share-nya PPT. Masih belum. Oh, masih belum? Oke. Bentar, ini kayaknya... Ya. Bentar. Ini tahapannya ya. Ini sudah kelihatan? Sudah, Mas. Nah, ini tahapan pertamanya itu pendefinisian kriteria kelayakan literatur. Jadi pertama kan kita menentukan kriteria inklusinya itu apa gitu. Jadi IC itu inclusion kriteria ya. Yang pertama artikel merupakan, ini contoh saja ya, merupakan riset asli yang telah dikaji dan dituliskan dalam bahasa Inggris. Berarti kalau dia tidak berbahasa Inggris atau menggunakan bahasa Indonesia, berarti kita tolak gitu, kita buang. Terus misal kriteria keduanya harus memiliki tujuan untuk menyelidiki faktor atau yang berkaitan dengan tujuan penelitian kita begitu. Atau misal kriteria ketiganya
dokumen hanya bersifat artikel, maka buku jurnal, buku atau proceeding atau misalnya apalagi repository itu kita tolak begitu. Itu bisa, itu tergantung dari tergantung kitanya begitu. Atau misalnya dokumen harus tersedia, kan terkadang begini ya. Di Scopus itu kan ada yang bisa kita download, ada yang nggak bisa kita download gitu. Nah, kalau misalnya nggak bisa kita download ya berarti kita exclude, itu bisa begitu. Selanjutnya ada pendefinisian sumber informasi. Nah, tadi seperti tadi ya. Ada sumbernya dari Medline, ada dari Elsevier, Scopus, Emerald, IE, Explore. Ini biasanya untuk orang teknik ya, IE ini. Science Direct dan IGI Global gitu. Tapi biasanya yang saya pakai itu biasanya ya Scopus gitu, atau enggak ya Google Scholar juga bisa, atau dari Biro Sinta juga bisa. Karena nanti mencarinya itu menggunakan kata kunci sebenarnya. Jadi ada, nah ini. Jadi kenapa tadi kan saya bilang memakai kata kunci ya. Jadi pemilihan literaturnya itu sebenarnya penentuan kata kunci. Jadi contohnya misalnya kita cari tentang strategi meningkatkan, karena saya orang pendidikan bahasa Arab ya. Jadi misalnya strategi meningkatkan kemahiran membaca misalnya. Membaca bahasa Arab. Nah nanti keluar itu banyak artikel menggunakan kata kunci. Kata kuncinya pun juga harus dijelaskan ya. Kata kuncinya itu apa yang kata kunci judul saja, atau kata kuncinya itu untuk semuanya. Jadi judul iya, abstrak iya, atau kata kuncinya masuk begitu. Itu harus kita jelaskan. Selanjutnya membaca lengkap atau parsial artikel yang belum tereliminasi pada tahapan sebelumnya. Nah, jadi kita itu perlu membaca semuanya sebenarnya kalau pakai metode ini. Kita harus sedikit rajin baca begitu. Selanjutnya data referensi dari artikel terpilih dikaji kembali. Setelah sudah ditemukan, kita kaji kembali, bisa jadi ada yang kurang cocok sama penelitian kita, maka bisa kita exclude, kita buang gitu. Selanjutnya pengumpulan data. Di tahapan keempat yaitu pengumpulan data ya. Jadi setelah kita dapat datanya, artikel-artikel yang terpilih, baru kita mengumpulkan data yang ingin kita ambil itu apa. Contohnya bisa tipe artikel, nama jurnalnya, tahunnya, topiknya, judul, kata kunci, negara, metodologi penelitiannya apa, dan lain sebagainya. Itu tergantung pada kita ya. Tergantung kepada rumusan masalah yang dirumuskan begitu. Selanjutnya yaitu tahapan kelima, pemilihan item data. Nah, ini setelah data yang sudah dikumpulkan, itu datanya dianalisis lagi. Jadi makanya metode ini disebut systematic review, karena emang sistematis sekali begitu. Jadi melalui banyak sekali langkah-langkah, sehingga memang hasilnya pun akan bersifat komprehensif. Karena ya memang bersifat sistematis dan ada prosedur-prosedur tertentunya. Tetapi ya tentunya setiap penelitian pasti ada kekurangannya begitu. Pasti ada kekurangannya. Kalau misalnya kita ngambil dari artikel-artikel saja ya mungkin berarti tidak mengakomodir dari yang repositori atau buku begitu. Ini selanjutnya pemilihan item data ya. Tadi demografi artikelnya. Jadi disesuaikan dengan item apa sih yang pengen kita ambil begitu. Nah, ini contoh tadi ya, tahapan sistematik review dengan Prisma. Sebenarnya ini contoh dari yang tadi ya, yaitu kita jelaskan dulu basis datanya apa, terus batas pencariannya apa gitu, artikel bahasa Inggris misalnya. Nah, selanjutnya hasil pencariannya ditemukan segini ya. Ini tadi artikel yang tadi, tapi saya tulis ulang kembali pakai bahasa Indonesia sebenarnya. Selanjutnya ini ya mungkin selesai. Itu aja. Ini referensi yang bisa dibaca. Kalau ini yang bahasa Inggris, kalau ini yang bahasa Indonesia, yang lebih jelas ya. Yang kalau misalnya masih bingung apa bedanya systematic review dengan meta-analisis, nah, mungkin bisa membaca referensi yang saya berikan ini. Ada namanya yang ditulis oleh Siswanto tentang systematic review. Nah, itu bisa dibaca dan
terbuka juga, jurnalnya juga terbuka ya, jadi mudah di-download begitu. Mungkin itu saja, tetapi oh ya, mohon maaf, kan saya tadi juga ingin menjelaskan ya bagaimana cara tekniknya ya, teknik untuk melakukan SLR gitu. Jadi tekniknya Mbak, saya akan jelaskan selanjutnya. Eh, dari ini contoh ya, contoh misal nanti sebenarnya kita itu misal ngambil dari Scopus ya, eh, atau dari Google Scholar menggunakan Publish or Perish ini juga bisa sebenarnya. Nanti kita itu ngambil datanya dalam bentuk namanya bukan RIS, namanya CSV ya, bentuknya CSV. Ini contohnya, saya kasih contoh kalau misalnya menggunakan Publish or Perish ya misalnya. Nah, ini contoh, misal kita pakai Publish or Perish. Misalnya kita ingin mencari ya, strategi meningkatkan apa misalnya? Meningkatkan kemahiran berbahasa Arab. Muncul banyak sekali ya, ada 500 artikel nih misalnya. Kita batasi misal sampai 50 ya, contohnya aja ya. Contohnya. Selanjutnya kita bisa ini, kita save nih. Save result dan simpan metrik result, saya salah. Result as CSV. Nah, kita simpan di laptop kita, bisa di kita simpan di sini ya misalnya. Oke. Selanjutnya kita lihat ya, ini contohnya ya. Nah, oke. Nanti begini hasilnya. Waktu kita buka. Hmm, ya. Ini udah kelihatan belum file yang saya share? Belum ya? Belum, belum. Bentar ya. Nah, nanti hasilnya begini. Dan ini nanti bisa kita caranya nanti kita klik di sini di data di sini. Jadi ubah dari from text atau CSV ini kita ubah. Jadi supaya ini kan karena nggak teratur ya. Jadi nanti bisa kita masukkan gitu, import gitu. Kita load. Ini supaya sistematis saja. Nah, gini. Jadi lebih rapi nanti. Nah, nanti inilah yang kita cari satu persatu artikel yang kita baca semuanya. Ini contohnya saja ya, ada 50 artikel. Nah, ini kan ada strategi penilaian. Ah, ini begitu. Strategi pemilihan bahasa Arab gitu. Nah, inilah yang nanti kita jadikan sumber data penelitiannya. Nah, ini contohnya saja ya. Selanjutnya saya akan kasih contoh yang udah jadinya gitu. Setelah saya analisis gitu. Contohnya begini. Uh,
Belum kelihatan. Nah, ini. Bentar ya. Nah, ini udah kelihatan. Sudah. Sudah. Nah, ini tadi ini saya membahas tentang cara untuk meningkatkan kesejahteraan guru ya. Ini saya ngambil sumbernya dari Scopus gitu. Nah, ini tentang well-being teacher. Jadi dari bentuknya yang seperti ini tadi, yang rancu seperti ini, itu kita rapikan seperti tadi. Nah, selanjutnya kita eh, ini kriteria yang bakal kita exclude, yaitu buku, chapter, book, review, conference. Jadi yang kita ambil hanya proceeding sama artikel saja. Terus kita ada nanti screening abstraknya. Terus screening semua artikel isi konten artikelnya. Selanjutnya juga exclude kriteria bahasa Inggris. Jadi yang selain bahasa Inggris kita keluarkan gitu. Dan artikel yang tersedia. Nah, jadi kalau nggak tersedia ya kita exclude juga. Dan dokumen yang ada duplikatnya begitu. Selanjutnya available dokumen, yaitu kita lihat dulu ya di bagian sini. Ini dokumen yang kuning-kuning ini berarti ya dokumennya tidak tersedia sehingga ya kita exclude gitu. Selanjutnya kita exclude lagi berdasarkan bahasa ya. Berdasarkan bahasa. Jadi yang bahasa Inggris. Jadi kalau yang non bahasa Inggris ya kita terpaksa kita exclude juga. Selanjutnya kita exclude lagi berdasarkan abstraknya. Jadi kita baca satu-satu abstraknya. Jadi kalau baca abstraknya itu kita tentukan kira-kira ini melalui baca abstraknya saja sesuai nggak? Kalau nggak sesuai dengan rumusan masalah kita berarti kita exclude. Setelah membaca abstrak kita baca full kontennya. Saya baca full kontennya, oh ternyata banyak nih yang kita exclude begitu. Berarti sehingga potensial papernya atau sumber data yang kita pakai hanya 22 artikel saja dari berapa artikel nih? Dari 52 artikel begitu. Jadi yang kita buang ada 22 artikel. Begitu. Ini contoh yang saya tulis ya. Sebenarnya saya akan kasih contoh papernya ya. Paper yang saya tulis gitu. Contoh paper yang pernah saya tulis. Ini bentar. Oke, udah kelihatan papernya? Nah, ini salah satu contoh paper yang pernah saya tulis. Ini yang tentang tadi, tentang meningkatkan kesejahteraan guru ya di tengah masa pandemi begitu. Nah, ini metodenya bisa kita lihat di sini. Jadi pertama saya memformulasikan dulu kata kuncinya apa begitu dan mengidentifikasi dokumennya sehingga ditemukan 52 dokumen di awalnya. Selanjutnya kita exclude berdasarkan dokumen, kalau termasuk buku chapter, buku atau review kita buang. Kalau nggak ada PDF-nya maka kita buang. Kalau nggak berbahasa Inggris kita buang satu dokumen gitu. Sehingga tersisa 32 dokumen. Sebenarnya kita exclude lagi nih berdasarkan apa? Berdasarkan abstraknya. Mohon maaf Mas Yahya. Sepertinya hilang koneksi. Halo? Tes? Ya, sudah. Sudah ya? Mohon maaf, ini tadi mati lampu ya. Oh iya. Lanjut, kita akan menjelaskan lagi. Ya, ini sisa dari artikelnya ya. Selanjutnya dari kita
setelah kita menganalisis abstraknya, kita analisis seluruh isi kontennya sehingga tersisa hanya 22 dokumen saja. Begitu. Ini contohnya ya. Ini saya mengkonseptualkannya gambarnya ini melalui NVivo ya. Jadi supaya dia sistematis. Jadi biasanya setelah kita sudah mendapatkan datanya, itu kita analisis menggunakan aplikasi bantuan. Nah, biasanya saya menggunakan aplikasi NVivo atau juga bisa menggunakan ada namanya aplikasi Atlas gitu, yang bersifat kualitatif gitu. Sehingga kita kalau sintesisnya itu mudah gitu. Mudah kita lakukan. Ini ya contoh artikelnya. Mungkin itu saja. Kalau mungkin ada pertanyaan bisa bisa diberikan nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, sangat rinci sekali materi kita hari ini yang menjelaskan tentang metode SLR dengan Prisma yang besar. Baik, untuk sesi selanjutnya kami berikan kesempatan kepada audiens untuk menanyakan apa-apa yang mungkin belum paham atau yang bisa ditanyakan, kami persilakan. Mungkin kita batasi ke 3 pertanyaan terlebih dahulu. Baik, kepada Mbak Andini Nuraisyah, kami persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya atas penjelasannya yang sangat luar biasa. Sebelumnya memang saya belum pernah tahu ini apa systematic literature review. Jadi izin bertanya terkait hasil penelitian dari SLR ini. Tadi kan disebutkan hasil penelitian itu bisa saja evaluasi gitu ya. Jadi apakah hasil penelitian atau di diskusinya itu, di diskusi artikelnya itu hanya membahas tentang apa aja sih yang dibahas dari 22 artikel yang tadi sudah dilakukan seleksi, atau juga memberikan saran gitu. Jadi atau kesimpulan. Jadi dari semua artikel ini tuh yang lebih baik dari sebuah topik ini tuh bagaimana? Paham tidak pertanyaannya, Pak? Mungkin bisa saya rincikan, Bu. Oh iya, boleh. Mungkin apa saja yang dibahas di bagian diskusinya ya? Iya, Ya. apakah termasuk evaluasi dari artikel-artikel penelitian terdahulunya saja, atau diberikan juga kesimpulan, maksudnya atau saran dari semua artikel yang sudah dikumpulkan? Baik. Ini Baik, maksudnya terima kita kasih. ya. Mohon maaf Mas Dimas, tadi saya logout. Ya, baik. Untuk pertanyaannya, apa saja yang dibahas di bagian pembahasan atau diskusi, ataukah itu cuma untuk evaluasi atau saran yang kita temukan di 22 artikel itu atau bagaimana? Baiklah, saya izin menjawab ya. Untuk apa yang kita bahas itu pertama, kita biasakan kalau bentuk artikel itu ada hasil dan pembahasannya ya, ada hasil, ada diskusi ya. Nah, setelah kita tulis dulu apa hasilnya, biasanya saya nulisnya dalam bentuk konsep, pakai konsep ya, pakai gambaran konseptual begitu. Jadi makanya tadi saya biasanya menggunakan aplikasi NVivo gitu, supaya jelas untuk hasil penelitiannya. Selanjutnya di bagian diskusi itu biasanya kita ya tergantung berdasarkan rumusan masalahnya begitu. Jadi kalau misalnya kita rumusan masalahnya ingin mengetahui tadi ya, distribusi metode, distribusi biasanya kita kaitkan dengan penelitian-penelitian terdahulu biasanya. Selanjutnya, jadi yang penting itu menjawab rumusan masalah yang kita tentukan begitu. Saya biasanya kalau nulis ini untuk mengkaji strategi apa sih yang perlu kita terapkan biasanya. Jadi saya biasanya, jadi sebenarnya kita bisa mengkaji ilmu apa saja sebenarnya ya. Karena ya saya juga pernah nulis ini untuk orang ekonomi Islam juga bisa gitu. Karena ya
sebenarnya metode ini saya dapatkan sebenarnya dari namanya Pak Aam gitu, Pak Aam Rusdiana. Beliau seorang dosen di Sakarya Univ di Turki ya, beliau itu. Nah, saya ikut belajar dari beliau dan juga ada teman saya namanya Pak Dadang, itu dosen UNER begitu. Nah, dari beliau berdua saya belajar metode ini sebenarnya. Nah, biasanya yang dikajinya yaitu untuk orang-orang ekonomi biasanya melihat eh, dia akan melihat apa ya, metodenya apa, distribusinya apa. Jadi yang penting itu kita menjawab rumusan masalahnya yang kita tentukan. Nah, itulah yang kita bahas di bagian diskusi, begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, mungkin bisa saya rincikan kembali. Untuk yang tadi, pertanyaan yang ditanyakan oleh Mbak Andini, itu semua bergantung dengan rumusan masalah yang kita cantumkan. Seperti itu. Bagaimana Mbak Andini? Sudah, Pak. Terima kasih. Untuk teman-teman yang lain, kami persilakan untuk pertanyaan yang kedua. Baik, dari Bu Zahra, silakan, kami persilakan. Assalamualaikum. Izin bertanya, untuk aplikasi Biblioshiny itu sama penggunaannya seperti Publish or Vanish atau seperti apa cara menggunakannya? Dan kemarin ingin coba memasang gitu di laptop, tapi ketika buka websitenya sendiri tidak bisa. Sekarang juga coba lagi, katanya tidak bisa gitu, tidak bisa dibuka, tidak direspon sama situsnya, jadi tidak Chrome tidak bisa membukanya gitu katanya. Terima kasih. Baik, Saya izin langsung menjawab saja. ya. Ya, Mas. Sebenarnya yang saya share kemarin itu, yang aplikasinya itu ya, yang aplikasi RStudio, itu sebenarnya untuk penelitian metode lain sebenarnya. Itu metode penelitian bibliometrik. Karena biasanya saya ini diminta oleh Mas Apri untuk mengisi metode bibliometrik biasanya. Jadi itu sebenarnya metode lain, Mbak Zahra. Jadi itu metode lain sebenarnya bibliometrik itu. Nanti kalau sebenarnya bibliometrik ini kalau biasanya itu untuk mengkaji tren penelitian begitu. Tapi kalau SLR ini beda lagi metodenya. Begitu. Jadi sebenarnya mungkin saya salah memahami aja apa materi materi yang ingin saya sampaikan. Kemarin saya lihat, oh Mas Apri mintanya SLR begitu. Jadi ya saya menyampaikan materi tentang SLR. Untuk aplikasi RStudio itu biasanya kita pakai untuk penelitian kuantitatif biasanya. Tapi juga bisa kita pakai untuk ini ya, untuk penelitian bibliometrik. Jadi biasanya memang dipakainya untuk penelitian kuantitatif. Dan cara instalnya memang agak sedikit sulit ya. Bukan sedikit sulit, kalau instalnya mungkin mudah. Tetapi kalau jadi harus ada ngodingnya dikit begitu. Ngodingnya dikit itu dikit aja, nggak ribet-ribet banget sebenarnya. Kita hanya perlu menginstal package-nya aja begitu. Jadi kalau pakai RStudio begitu, Mbak. Jadi intinya ya tadi, ini mungkin saya salah share aja, salah share link begitu. Untuk penelitian SLR itu nanti kita bisa dibantu dengan penelitian NVivo. Nah, nanti kalau penelitian NVivo itu aplikasi kualitatif ya, untuk analisis kualitatif. Bisa jadi nggak hanya untuk SLR, tetapi bisa juga untuk analisis wawancara, analisis observasi, yang sifatnya datanya kualitatif. Begitu. Terima kasih, mungkin itu aja Mbak Zahra dan Mas Dimas. Baik, terima kasih Mas Yahya. Mungkin ada sedikit kesalahan. Jadi yang kita bahas ini tentang studi literatur review. Dan kalau analisis bibliometri itu untuk penelitian kuantitatif seperti itu.
Bagaimana Mbak Zara? Terima kasih Pak Yadi Ya, untuk jawabannya dan Pak Dimas untuk ya, waktunya. ya. Baik, Ya, eh, apakah masih ada pertanyaan yang lain untuk pertanyaan ketiga ini? Kak, maaf, saya boleh izin memastikan lagi ya? Enggak ya? Boleh, silakan Mbak Andini. Oh iya, jadi izin ya Kak. Jadi bedanya studi pustaka sama SLR itu berarti kalau SLR kan tadi apa datanya itu dikumpulkan secara sistematis. Contohnya saya sendiri kan sama nih apa eh, fokusnya itu di pendidikan bahasa Arab juga. Nah, apakah berarti misalkan kalau saya topiknya itu tentang pembelajaran kosakata, strategi pembelajaran kosakata misalkan. Nah, berarti nanti di sistematik literatur review-nya itu berarti kita cari yang kata kuncinya pembelajaran kosakata, terus sambil diseleksi, terus misalkan dapat 15 artikel. Nah, dari 15 artikel itu berarti pembahasannya itu hasil maksudnya strategi yang dibahas di 15 artikel itu ya kayak. Seperti itu bukan apa bagaimana? Baik, langsung saya saja izin kami menanggapi. serahkan. Ya, silakan Mas. Iya, betul, betul sekali, Mbak. Kalau kita bahas strategi, ya berarti kita bahasnya nanti di strategi atau misal strategi sama strategi pembelajaran yang mungkin bisa melalui media atau metode begitu kan. Jadi mungkin nanti mungkin ya bisa bentuknya seperti itu. Tapi kalau yang mau bahas yang lain seperti distribusi artikelnya itu ya mungkin kita bisa bahas metode penelitiannya, terus tempat penelitiannya, konteks penelitiannya gitu. Itu kan bisa kita lakukan. Mungkin ini bisa di tingkat SD, SMP, SMA begitu kan. Jadi mungkin kita ke depannya kita bisa jadi hasil penelitiannya nanti ditemukan apa misalnya strateginya ada 10 strategi, ditemukan distribusinya seperti apa. Penelitian ke depan nanti seperti apa begitu. Nah, jadi seperti saya tadi kan merumuskan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Nah, di masa pandemi, di masa krisis ya. Saya ngambilnya contohnya di pandemi begitu. Nah, itu ternyata ditemukan ada 10 langkah begitu. Jadi kalau misalnya ke depannya ya ada suatu masa krisis lagi. Nah, paling tidak 10 langkahnya harus diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan guru begitu. Nah, begitu kiranya, Mbak. Betul, betul tadi yang seperti yang Mbak Andini katakan tadi. Baik, terima Mungkin itu kasih saja ya. banyak Ya, Kak sama-sama. ya Kak Dimas. Ya, sama-sama. Baik, untuk selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan? Kalau memang, oh ini ada yang bertanya Mas di chat. Lebih ke publish or perish ya Mas, maksudnya itu yang SLR ini. Kalau ngambil metadatanya ya, itu tadi yang kita ekstrak tadi ya, yang pakai CSV ya, nama filenya CSV bukan RIS ya, CSV. Itu bisa melalui publish or perish. Kalaupun mbak-mbak sekalian atau kakak-kakak sekalian di sini teman-teman, kalau misalnya ada akses Scopus ya, itu bisa kita akses melalui Scopus begitu. Di Scopus itu ada kita nanti ambil filenya CSV bisa kita ekstrak datanya menjadi ya bentuknya seperti Excel tapi formatnya CSV ya namanya bukan Excel ya formatnya CSV nanti begitu seperti yang saya tunjukkan tadi kalau nggak ada Scopus ya opsinya kita memakai tadi ya memakai publish or perish tapi kalau misalnya nggak ada ada akses untuk Scopus ya kita pakai Scopus saja begitu begitu atau ya minta tolong kalau nggak ada Scopus ya mungkin minta tolong sama teman yang ada Scopus gitu tolong dong ekstrak metadata apa gitu biasanya kampus-kampus besar kayak UNER atau UGM gitu atau Uinsuka itu ada akses Scopus begitu mungkin itu yang saya sampaikan ya terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Mas ya. Ya, terima kasih Mbak Dian juga sama-sama. Baik, mungkin saya sendiri Mas izin bertanya. Mungkin bisa kita ditunjukkan bagaimana untuk aplikasi MVivo ini atau bagaimana cara menggunakan MVivo ini.
Mungkin teman-teman sekalian kan belum pada tahu kan. Jadi mungkin bisa diperjelas. Baik, saya izin menampilkan ya aplikasi Envivo. Baik, Ini silakan Mas. aplikasi Envivo saya ini nge-crack ya. Jadi 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 harus nanti instalnya itu harus mematikan akses ke internetnya begitu. Kalau teman-teman sekalian pengen pakai aplikasi Envivo begitu. Tapi kadang-kadang ya gagal gitu. Tapi ini saya contohkan ya. Ini contoh hasil analisis yang saya lakukan begitu. Bentar ya, saya cari dulu ya filenya. Siap Mas. Ini sepertinya nggak 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 bisa ditampilkan ya Mas. Karena kan aplikasinya karena kita nge-track ya. Jadi nggak nggak bisa kita buka kalau lagi ada akses internet Mas. Oh, internet. Oh ya. Begitu. Tapi nanti mungkin saya kasih link ya, link untuk belajar Envivo begitu, link untuk belajar Envivo-nya di YouTube. Insya Allah banyak ya di YouTube. Biasanya saya juga biasanya lihat di YouTube kalau belajar aplikasi-aplikasi seperti itu. Itu banyak sekali di YouTube. Bahkan ada yang sampai lengkap banget, sampai detail banget gitu. Ada. Ini saya share linknya ke Mas Apri begitu ya, untuk belajar Envivo begitu. Atau mungkin di batch selanjutnya kita bahas tentang Envivo gitu. Boleh Mas. Dengan Ya, senang hati. begitu. Ya, mungkin itu Mas Dimas, mohon maaf ya atas Iya, keterbatasannya. nggak apa-apa Mas. Soalnya mau langganan ya mahal ya. Betul kali. Iya, Ya, mungkin itu oke. Dimas. Iya, terima kasih Mas Yahya. Oke, mungkin kami kasih kesempatan lagi sebelum kita tutup eh, pertemuan kita yang kelima ini. Kita berikan lagi 3 pertanyaan ya Mas Yahya sebagai penutup ya. Kami persilakan kepada audiens. Mungkin boleh bertanya lewat room chat, juga nggak apa-apa. Oh iya, ini teman-teman kalau misalnya nanti ke depannya ya, kalau mau nanya gitu, Japri ya boleh chat saya aja gitu. Atau kalau boleh yang jurusan PBA ya kayak Mbak Andi tadi, kita collab boleh gitu. Mas Dimas juga jurusan PBA ya. Boleh, Nah, mungkin siapa? kita collab gitu, nulis gitu. Paling nggak Boleh terbit banget, cinta Kak, kan. boleh banget. Iya, makanya nanti kita inilah. Sebenarnya saya juga ada rencana nulis pakai SLR ini kan. Nah, masih jarang gitu kan. Untuk orang PBA kan jarang ya, Betul Mas, sangat jarang sekali. jarang sekali gitu. Nah, jadi mungkin nanti eh kalau ada ini ya, ada ide riset, mungkin kita bisa collab gitu ya. Mbak Andini, Mas Dimas gitu ya. Atau kita nanti ajak Siap juga Mas. Mas Apri begitu. Siap. Betul.
Ya, atau mungkin teman-teman lainnya yang juga ya pengen nanya begitu mengenai metode SLR, bibliometrik begitu. Bibliometrik ini mungkin bisa pakai aplikasi RStudio atau CourseViewer, itu mungkin juga bisa. Insya Allah bisa bantulah nanti gitu. Bagaimana kepada audiens semuanya? Apakah masih ada pertanyaan? Gimana pada teman-teman? Atau sudah bisa kita cukupkan untuk pertemuan kita? Atau mungkin ada pertanyaan terakhir sebelum penutup? Boleh kami persilakan. Baiklah, mungkin saya saja Mas yang bertanya. Di sini kan ada systematic review itu perbedaan dengan traditional review itu menggunakan protokol penelitian, sedangkan kalau yang tradisional tidak. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan kembali, Mas. Maksudnya protokol itu kayak gimana? Terima kasih ya. Baiklah, protokol itu jadi yang tadi ya, ya bentuknya ada kriteria inklusi tadi, kriteria-kriteria tertentunya. Seperti dokumen yang kita ambil ini hanya artikel dan misalnya proceeding, berarti buku atau repository itu kita exclude. Terus juga misal sumbernya harus berbahasa Inggris, berarti yang bahasa Indonesia kita hapus, yang bahasa Arab kita hapus, yang bahasa Cina, bahasa Rusia itu kita hapus. Begitu. Jadi itu yang namanya ini tadi apa kriterianya ya tadi ya. Ada itulah yang membedakannya begitu. Sedangkan kalau misalnya studi pustaka yang kita tahu selama ini kan biasanya ya bentuknya itu cuman seperti snowball ya. Jadi apa yang kita temukan itu yang kita tulis, apa yang kita temukan itu yang kita tulis gitu kan. Sampai jenuh lah, titik-titik jenuh begitu biasanya. Itu biasanya kalau misalnya yang membedakannya ya begitu. Jadi ada protokol, ada sistematisnya begitu. Kalau misalnya pengen tahu lagi ya eh, tadi kan nanti saya share apa materinya atau sudah mungkin di share sama Mas Apri ya, materi PPT saya. Itu referensi yang bisa dibaca ada dua yang saya berikan. Kalau yang memudahkan kita mungkin bisa membaca yang bahasa Indonesianya begitu. Itu ada sistematikanya begitu. Mungkin itu Mas Dimas. Ya, baik. Terima kasih, Mas. Ya, ya. Baik, sebagai penutup, boleh saya simpulkan. Jadi, systematic literature review ini adalah metode peninjauan literatur yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis bukti yang relevan dari penelitian yang sudah ada terkait dengan topik tertentu.
SLR ini dirancang untuk mengurangi bias dalam proses peninjauan dan memberikan pandangan yang komprehensif tentang semua penelitian yang ada, dengan memastikan bahwa setiap langkah didokumentasikan dengan jelas. Hasil SLR ini atau studi literatur review ini seringkali digunakan untuk dasar pengambilan keputusan dalam praktik berbasis bukti dan mempunyai 5 langkah yang terlaksana, yaitu yang pertama pendefinisian kriteria kelayakan literatur, yang kedua pendefinisian sumber informasi, yang ketiga pemilihan literatur, yang keempat pengumpulan data, dan yang terakhir pemilihan item data. Seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan saya sebagai moderator, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Dan saya mungkin kembalikan ke Mas Apri kembali. Dan saya Oke. tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dimas dan juga Mas Yahya. Alhamdulillah teman-teman, ini sebenarnya materinya luar biasa ya tentang topik sistematik literatur review ini atau systematic review ini. Karena belum banyak yang bisa gitu loh, makanya ini penting ilmunya gitu. Eh Barangkali teman-teman juga pernah melihat selebaran poster brosur di luar sana yang menginformasikan program tentang pelatihan SLR, dan itu lumayan mahal biayanya teman-teman ya, karena ini memang keterampilan khusus hanya dimiliki beberapa orang saja di dunia ini. Termasuk Mas Yahya gitu kan. Jadi maksud kita di Kuljur untuk menularkan ilmu itu kepada teman-teman Kuljur begitu. Jadi kalau udah diberikan materi, udah ikut pelatihan seperti ini, kalaupun nggak sempat melakukannya sendiri langsung hari ini, teman-teman bisa lakukan secara mandiri di tempatnya masing-masing. Dan kalaupun nanti terkendala oleh sesuatu dan lain hal, teman-teman bisa langsung tanyakan, bisa didiskusikan lagi agar proyeknya bisa selesai gitu. Tapi sayang sekali memang ada beberapa teman kita di eh, pertemuan terakhir batch 18 ini yang nggak bisa hadir gitu ya. Dan mau nggak mau nanti harus mengulang lewat rekaman Zoom. Tapi feel-nya pasti berbeda gitu. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Yahya dan juga teman-teman karena ini adalah pertemuan terakhir di kuliah jurnal batch 18. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan teman-teman. Yang pertama adalah em, materi yang sudah disampaikan mulai pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini, semoga bisa membantu teman-teman menyelesaikan proyeknya masing-masing sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing. Dan kalaupun ada hal-hal yang ingin didiskusikan, kita masih terbuka ya bagi teman-teman. Nggak apa-apa, tanya aja maupun di grup atau di Japri juga nggak apa-apa. Nanti nomornya Mas Yahya saya kirimkan ke grup. Kalau ada pertanyaan seputar SLR, teman-teman juga bisa Japri beliau secara langsung, nggak apa-apa gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti admin akan mengirimkan ke grup link presensi teman-teman. Jadi selama 5 kali pertemuan kita akan presensi hanya 1 kali ngisi, nanti udah include di sana. Dan untuk batch 18 ini ada ketentuan baru di mana kehadiran yang kurang dari 3 kali atau kehadirannya cuma 2 kali, 3 kali lagi nggak hadir, maka itu kita nggak bisa berikan sertifikat ya dari Kuljur. Kalau kehadirannya hanya 3 kali, 2 kali tidak hadir, maka dalam sertifikat itu pun nanti nggak kita kasih em, durasi belajarnya, berapa pertemuan dan seterusnya seperti itu. Hanya link kepesertaan saja mengikuti kultur seperti itu. Dan nanti akan dikirimkan ke grup oleh nomor admin, begitu ya teman-teman ya.
Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, em, jangan teman-teman apa ya, kalau punya publikasi nggak apa-apa, lapor saja teman-teman ke kita atau di up ke grup biar yang lain juga terinspirasi ya. Yang tadinya mungkin nulisnya sudah mulai meloyo karena mendapatkan inspirasi kabar dari teman-teman kita sudah publish artikelnya, jadi memicu semangat kembali untuk melanjutkan proyek yang terbengkalai. Gitu. Kita siap untuk berkolaborasi di kultur ini. Jadi sesama alumni kultur kolaborasi itu semakin apik gitu ya. Tadi Mas Yahya juga sudah ngajak nih yang sebidang ya di bahasa Arab. Ayo, dan yang lain juga boleh ya. Atau bidang-bidang yang lain pengen nulis juga sesuai dengan bidangnya dan menggunakan metode SLR juga boleh. Nggak apa-apa, nggak hanya bidang bahasa Arab. Dan nanti kita juga akan buka open call book, teman-teman. Kita nulis buku bareng ya, dan itu akan diterbitkan. Sekarang sedang jalan, sudah proses review. Memang proses buku ini nggak sederhana ya. Waktunya lumayan, karena itu juga kembali kepada peserta sebenarnya. Kita sudah buatkan target, sekian hari harus selesai, ternyata banyak yang molor. Dan itu mengakibatkan penundaan proses pengiriman ke penerbit dan sampai terbitnya juga sampai terbengkalai ya. Nanti akan kita kirimkan ke grup kalau open call book yang batch 4 itu sudah dibuka ya. Teman-teman juga bisa join. Itu barangkali informasinya teman-teman. Untuk yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada kita semua karena sudah memilih kuliah jurnal sebagai media belajar, diskusi, berkolaborasi seputar dunia publikasi ini teman-teman. Semoga materi yang kita sampaikan itu bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Semoga kita semua sehat selalu dan diberikan kelancaran dan kesuksesan dalam segala aktivitas yang kita kerjakan. Dan saya juga mohon maaf ya selaku penanggung jawab kegiatan kuliah jurnal ini, manakala dalam pertemuan kita mulai pertemuan pertama sampai terakhir dan juga komunikasi kita secara pribadi maupun di grup ada hal-hal yang kurang berkenan di teman-teman semua. Ya semoga tidak menjadi dosa ini bagi saya dan juga bagi admin ya. Admin kita ini teman-teman karena kosnya lumayan ya. Jadi hanya meladeni teman-teman via chat saja. Tidak saya libatkan ikut Zoom karena akan nambah biaya. Nah, gitu ya. Oke, tapi nggak apa-apa kalau teman-teman pengen chat ke nomor admin juga nggak apa-apa, ada di grup juga. Itu teman-teman, terima kasih partisipasinya. Dan kalau ada yang butuh rekaman pertemuan pertama sampai akhir, teman-teman chat saja. Admin nanti akan dikirimkan semuanya. Gitu ya, tapi mohon untuk tidak disebarluaskan. Karena barangkali ada informasi yang kita sampaikan itu kurang berkenan bagi orang lain di luar sana. Biarlah sesama alumni Kuljur yang mengkonsumsi rekaman kuliah jurnal itu. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kembali. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Apri. Oke, sama-sama. Kita live Zoom ya. Ya, terima kasih Terima semuanya. kasih Terima kasih, Mas. banyak Mas Apri. Terima kasih Ustadz.